tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan kami meyakini bahwa ketika Alkitab berbicara, maka Allah lah yang berbicara. Sehingga kami bersyukur waktu yang Tuhan berikan ketika kami boleh duduk bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Tolong hamba-Mu sebagai alat, kami semua yang rindu untuk dituntun, dipimpin, diterangi dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, tetapi kami hidup sebagai orang-orang yang mengenal Allah, yang takut akan Tuhan, yang mengemban tanggung jawab kami di tengah-tengah dunia ini. Tuntun kami, pimpin kami, sehingga sungguh kebenaran menerangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita bersyukur kesempatan yang indah, kita melanjutkan topik kita dari seri tentang kunci pertumbuhan rohani. Hari ini kita masuk pada topik dipenuhi dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya, topik ini ya menolong saya untuk memperhatikan bahwa kita sebagai orang percaya harus menyadari kita bukan hanya manusia yang tanpa ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga menarik, waktu Tuhan menciptakan kita, memang kita sudah diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, kita sempurna. Tetapi kemudian Allah mengembuskan napasnya. Artinya apa? Artinya kita tidak hanya cukup dibentuk seperti gambar dan rupanya, tetapi harus ada hembusan, harus ada, dapat dikatakan, roh yang hidup dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat bayangkan kalau manusia hidup tanpa roh, ya, dia seperti seperti mayat. Dia terlihat bagus, menarik, tetapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Nah, ini menolong kita untuk memperhatikan juga bahwa sebagus-bagusnya kendaraan kita, kalau tidak ada bahan bakar di dalamnya, bagaimana kita bisa menjalankan kendaraan yang bagus itu? Sehingga ada kisah, ada di satu tempat dikatakan mereka, memang tanah mereka diberkati Tuhan, mereka menghasilkan begitu banyak minyak. Lalu ada pengusaha yang nakal, karena orang-orang ini belum mengerti tentang nilai mata uang, maka mereka menawarkan mobil yang bagus, ya, mobil Rolls Royce, ya, mungkin Alphard lain sebagainya, yang bagus, menarik, ya. Tetapi menarik, waktu diberikan kepada mereka, mereka memakai selama 1 minggu, kemudian habislah bensin. Nah, mereka nggak tahu sumber bahan bakarnya adalah bensin. Lalu karena gengsi, dia ngomong sama temannya, saya nggak membutuhkan mobil ini lagi. Lalu temannya pakai, tapi tidak bisa dijalankan. Nah, temannya ini membuang mesinnya, lalu menggunakan kendaraan itu dengan apa? Ditarik dengan kuda. Ini sesuatu contoh yang menarik menurut saya, bahwa Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan sesuatu yang sangat sempurna, bahkan dengan kuasa daripada Dia sendiri dan roh Dia sendiri untuk tinggal dalam kehidupan kita. Tetapi kita berusaha untuk membuang yang penting ini, lalu mencari hal-hal yang lain yang di luar Dia. Dan itu sering terjadi pada kehidupan kita. Sehingga Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita orang percaya, ya kan? Yaitu Roh Kudus. Dan kuasa itulah yang menggerakkan kehidupan kita. Sehingga Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menjadi pribadi yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi cara kita menjalankan atau menyalakan kehidupan rohani kita, itu bukan dengan kekuatan diri kita, dengan cara kita untuk mencari sesuatu yang menarik bagi kehidupan kita sehingga kita sepertinya mempunyai suatu kuasa. Begitu banyak ajaran sekarang tentang motivasi diri, tentang personal branding, tentang mempush diri kita, bagaimana kita mempunyai power di dalam diri kita. Menurut saya ini sesuatu yang salah, ya. Karena apa? Karena kita berusaha mencari sesuatu yang
di luar diri kita yang itu bukan yang berasal daripada Tuhan. Lalu kita meminta bantuan kepada orang lain atau mencari kuasa-kuasa di tempat lain. Sehingga nggak heran kalau di Indonesia orang pergi bertapa, mencari ilmu, berharap bahwa dia lebih mempunyai kuasa, mempunyai power, mempunyai suatu kekuatan mistis di dalam dirinya. Bagi kita orang percaya ini sesuatu yang tentu salah. Karena kita tidak menganggap bahwa itu yang Tuhan berikan sebagai sumber terpenting bagi kehidupan kita. Karena kita tahu sebagai orang percaya kita punya sumber yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Nanti saya akan tunjukkan kenapa ini sesuatu yang luar biasa. Selain daripada dia adalah pribadi Allah sendiri, tetapi dialah yang memang terus tinggal, terus menuntun kita orang percaya supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dapat dikatakan ya satu-satunya bahan bakar kehidupan kita. Hari lepas hari kita terus membutuhkan dia. Saya meyakini kenapa kita disebut sebagai bait Allah dan Roh Kudus tinggal di dalamnya. Bukan tidak mempunyai makna. Itu mempunyai makna yang sangat penting. Bahwa memang tanpa dia ya kita tidak ada bahan bakar. Kita tidak ada pribadi yang menggerakkan kita, menuntun kita, menerangi kita. Jadi penting sekali kita memahami, kita memerlukan dia. Jadi kita nggak perlu seperti orang yang memahami ajaran yang lain ya. Seakan-akan kita harus undang Roh Kudus datang. Lalu sepertinya kehadiran Roh Kudus itu wujud manifestasinya adalah orang berbahasa roh, lalu jatuh-jatuh, lalu saya lihat di Afrika mereka makan rumput lain sebagainya. Itu sesuatu yang aneh menurut saya. Jadi di luar sesuatu yang benar dan termasuk juga di luar sesuatu yang masuk akal bagi kehidupan kita. Kalau kita mau melihat apa yang dicantumkan dalam Alkitab, Roh Kudus itu menuntun kita dalam kebenaran, menuntun dalam memahami apa yang Allah ingin nyatakan bagi kehidupan kita. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya bukan kita terus undang Roh Kudus ya, atau kita menggelepak-gelepak jatuh berbahasa yang lain, bukan seperti itu. Jadi kita akan dibangun dalam kehidupan kita. Kita akan semakin bertumbuh, kita rindu melayani dia, kita rindu memuliakan nama dia dengan apapun aktivitas dalam kehidupan kita. Jadi semuanya dalam kendali Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus itu bukan kuasa, tapi dia adalah pribadi. Dia pribadi yang kudus, yang menuntun kita supaya kita hidup kudus benar di dalam menyukakan hati Tuhan. Sehingga kalau kita perhatikan, mengapa murid-murid sebelum melayani Tuhan mereka harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Kenapa? Ya karena pekerjaan Tuhan itu tidak boleh dijalankan menurut keinginan daging, suka-suka hati kita. Oh, feeling saya ini, oh menurut saya begini. Tidak. Tapi menurut Allah sendiri seperti apa? Ia harus menjalankan menurut keinginan dan pimpinan Roh Kudus. Apa yang kita lakukan dengan daging, ya menghasilkan sesuatu yang menyenangkan daging kita. Tapi apa yang kita lakukan dalam roh, bukan roh yang lain ya, Roh Kudus, itu akan mendatangkan sesuatu yang memuliakan Allah. Dan itu meneguhkan roh kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga roh yang tinggal dalam kehidupan kita itu penting sekali. Sehingga motivasi kita penting sekali. Jadi bukan untuk kedagingan, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Nah bagaimana? Ya roh kita harus dibangun. Bagaimana membangun roh kita? Ya Roh Kudus harus tinggal di dalam kehidupan kita dan memenuhi kita, mengendalikan kita. Jadi bukan sekedar aktivitas, bukan sekedar pelayanan, bukan sekedar suatu kegiatan yang saya jalankan, tapi ada suatu hal yang saya tahu itu merupakan kebenaran daripada Tuhan, itu merupakan rencana Tuhan, kehendak Tuhan,
untuk saya jalankan dalam kehidupan saya. Kita perhatikan bagian firman Tuhan dari Efesus 5:28. Tapi saya mau membaca dulu dari ayat yang sebelumnya supaya kita bisa diterangi sedikit untuk memahami ayat ini. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membaca buat kita. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi dalam hal ini Paulus menyampaikan kepada orang Efesus supaya mereka memperhatikan bagaimana mereka harus hidup. Ya, bagaimana kita memperhatikan hidup kita sehingga hidup kita menjadi benar, menjadi bermakna, menjadi menyukakan hati Tuhan. Bagaimana kita memperhatikannya? Ya, perhatikan sesuai dengan pimpinan Tuhan, pekerjaan roh dalam kehidupan kita. Artinya kita harus dikuasai oleh sesuatu yang bukan berasal daripada keinginan daging kita. Di sini dalam terjemahan baru dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kemudian dalam terjemahan TSI, janganlah kamu mabuk-mabukan, karena mabuk menjerumuskanmu ke dalam berbagai dosa. Sebaliknya, hendaklah kamu hidupmu dikuasai roh Allah. Jadi kita itu jangan membiasakan diri untuk mabuk-mabukan. Kemudian ada efek yang ditimbulkan di dalamnya, itu akan menjerumuskan orang, baik dia berniat langsung atau tidak berniat langsung, membuat orang jatuh dalam dosa karena dikuasai oleh minuman itu. Tapi kita secara kontras, Paulus menyampaikan kita harus dikuasai apa? Bukan minuman, tapi oleh Roh Kudus. Menarik, waktu saya pelayanan di Sulawesi Tengah ya, saya heran, setiap kali pengurus mau naik mimbar, dia minum dulu. Saya tanya, kenapa Bapak harus minum dulu? Supaya berani, Pak, katanya. Ya, saya heran juga, kenapa harus berani depan dengan minum dulu? Jadi dia berharap kurang sedikit sadar ya. Jadi kalau dia sadar, dia malu dengan orang lain. Tapi dia harus minum dulu. Saya nggak tahu di tempat yang lain, tetapi ini yang saya hadapi. Saya berusaha untuk mengajar mereka. Memang suatu kebiasaan yang tidak mudah, karena mereka menganggap itu sesuatu yang biasa-biasa, yang ya alami, sudah dilakukan oleh banyak orang. Jadi menarik, kalau orang mau maju, mau khotbah, kalau nggak minum dulu nggak berani dia. Tapi kalau udah minum sepertinya lancar katanya. Padahal Alkitab mengontraskan ya. Untuk kita berani menyampaikan suatu kebenaran, untuk kita berani di dalam melakukan apa yang Tuhan mau, itu bukan dengan minum-minum anggur. Tapi kembali lagi kepada kebenaran. Kembalilah kita mengerti bahwa saya penting dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Kalau kita melakukan hal yang salah untuk supaya kita berani, itu berarti ada sesuatu yang salah yang kita lakukan. Misalnya orang menjadi lebih percaya diri dengan narkoba dan sebagainya, itu kan sesuatu yang salah. Atau dengan mengambil sesuatu dari luar, seakan-akan itu menambah pride dirinya sendiri, keberhargaan, kebanggaan. Itu sesuatu yang salah. Jadi semua orang memang kelihatan ingin bahagia,
Semua orang ingin terlihat percaya diri, sempurna. Tapi seringkali orang itu mencari kebahagiaan, kesempurnaan, atau bantuan-bantuan dari tempat lain, tidak kembali kepada Alkitab. Ya, maka di kita memang moto kita tidak aneh, moto kita biblical, kembali kepada Alkitab, kemudian reform dalam suatu bingkai pemahaman reform, lalu kita melakukan misioner. Ada gereja lain, welcome home katanya, itu moto mereka. Tapi kita mempunyai moto yang berbeda. Kenapa? Karena kita tidak mau apa yang kita ajarkan, apa yang kita lakukan di luar daripada pemahaman kebenaran firman Tuhan. Mungkin terlihat kuno, tetapi yang kuno sesuai dengan kebenaran firman Tuhan nggak apa-apa. Daripada kita modern lalu menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Sehingga ambillah yang kuno-kuno itu, tapi yang berasal daripada Tuhan, ya, bukan daripada dunia ini. Karena itu akan menjadi berkat dan sumber yang terbaik bagi kehidupan kita. Ada orang mencari sukacita pada benda-benda buatan manusia, sehingga mereka tergantung pada gadget atau alat-alat teknologi yang lainnya. Ya, teman kami mereka menjual teknologi, ya, alat-alat teknologi yang bagus-bagus. Ya bagus satu sisi, tapi kalau manusia bergantung pada itu menjadi tidak baik bagi dia. Lalu mencari sukacita pada apa? Pada uang. Ada uang banyak, semangat. Nggak ada uang, lemas. Nah, berarti kita, kuasa yang mempengaruhi kita adalah uang. Atau ada orang banyak, kita semangat. Orang sedikit, kita jadi lemas. Itu berarti kita dikuasai oleh kebanyakan orang. Jadi mencari sukacita seringkali orang salah. Mencari sukacita pada hobinya, pada kesibukan, lalu aktualisasi diri. Mungkin mereka sudah dapat semua hal, tapi biasanya ingin ada penghargaan diri, ya, aktualisasi diri. Sehingga saya melihat kawan-kawan saya yang sudah sukses, mereka tidak kurang satu apapun, tapi yang kurang aktualisasi diri mereka. Tapi saya tidak akan membiarkan orang mengaktualisasi diri dalam suatu pelayanan. Meskipun saya tahu mereka akan memberikan sumbangan, mereka akan memberikan berupa uang. Tapi kalau pengajaran secara motivasi, ya apalagi track recordnya kita tahu itu kurang baik, maka kita tidak akan menyibukkan diri dengan melayani aktualisasi diri. Jadi ada orang juga mencari sukacita melalui apa? Melalui narkoba kalau anak-anak zaman sekarang, ya. Atau kebanyakan orang, ternyata di belahan dunia manapun kebanyakan orang mencari aktualisasi diri atau mencari sukacita itu melalui minuman keras. Memang katanya di abad-abad pertama karena air kotor, kurang jernih, kurang murni, biasanya dicampur sedikit anggur. Yang menurut yang saya baca. Jadi, tapi itu tidak ada kadar yang memabukkan, ya. Kecuali kalau dia minum bergalon-galon, ya pasti mabuk. Lama-lama kan pasti ada efeknya. Kalau nggak mabuk, ya perutnya jadi kembung, kan. Tapi yang pasti bahwa kalau orang minum itu memang sengaja pengen mabuk. Itu menariknya. Berarti apa? Pengen sengaja dikuasai oleh minuman itu. Kalau orang sengaja ingin minum-minum, itu bukan hanya sekedar pengen minum saja, tapi memang sengaja pengen mabuk, pengen teler karena minuman itu. Sehingga ini sesuatu yang bahaya sekali, ya. Orang yang sengaja minum anggur murni, mereka ingin teler karena itu. Orang yang memiliki kebiasaan minum anggur dalam hidupnya akan mudah tergoda untuk mabuk-mabukan. Maka kita akan perhatikan, ya, kenapa ini sesuatu yang dilarang. Pasti itu akan menggoda seseorang secara sadar atau tidak sadar. Dia rencanakan atau tidak rencanakan, akan bisa tergoda untuk melakukan hal yang jahat.
Jadi Paulus melarang dalam hal ini orang yang suka minum itu menjabat sebagai penatua atau diaken di jemaat gereja. Jadi ada pejabat gereja di kita yang minum-minum. Kalau ada segera bertobat, kalau enggak nanti berikutnya kita akan berhentikan. Ya ini bukan keinginan saya, tapi Paulus melarang memang. Karena apa? Karena ada ayat firman Tuhan menyatakan pemabuk dan orang yang suka berkelahi tidak boleh diangkat sebagai pemimpin jemaat. Demikian juga orang yang mengumpulkan kekayaan dengan cara kotor. Karena seorang pemimpin jemaat harus berperilaku baik, cinta damai, dan tidak cinta uang. Demikian juga orang-orang yang diangkat menjadi pengerja jemaat haruslah orang yang terhormat, bukan ular berkepala dua. Jadi bukan orang yang bermuka dua ya. Ternyata diterjemahkan berkepala dua. Bukan pemabuk dan tidak cinta uang. Jadi bukan berambisi untuk mencari uang. Ya kita kenyang dengan cerita bahwa banyak gereja yang punya pengurus yang kurang punya teladan. Ada gereja juga yang motivasinya hanya mengumpulkan uang. Saya bertemu langsung dengan bendaharanya. Dia katakan, Pak, setiap kali ibadah itu uangnya Pak numpuk katanya, seperti gunung. Jadi sampai harus berpuluh-puluh orang menghitungnya. Tapi kemudian ada majelis yang nakal, dimasukin dalam kantongnya, dan itu membuat orang ini berkata pada saya, karena itu saya sudah pernah menegur dan sebagainya, mereka tidak berhenti. Akhirnya dia yang berhenti untuk menjadi pengurus, karena dia rasa itu tidak sesuai dengan hati nuraninya. Yang menarik bahwa kalau orang sudah dikuasai oleh hal-hal yang seperti ini, maka sebetulnya secara tidak sadar dia menempatkan diri sebagai orang yang tidak terhormat. Ya kalau dia tidak terhormat, ya janganlah dia menjadi seorang yang menjadi pemimpin, karena dia tidak menjadi contoh bagi yang lain. Memang tidak mudah ya mencari orang-orang yang sesuai dengan ketentuan Alkitab, tetapi juga kita harus berani menegakkan suatu kebenaran yang disampaikan oleh kebenaran Alkitab. Sehingga 5 pertanyaan yang pantas kita tanyakan kepada mereka yang suka minuman keras itu, pertanyaan pertama, akankah minuman keras ini suatu kebiasaan bagi dia? Paulus berkata tidak segala sesuatu memang halal bagi dia, tetapi tidak semuanya itu berguna. Dia tidak mau diperhamba oleh hal-hal yang tidak berguna itu. Kita perhatikan memang ada yang kita sebut, oh halal bagi saya, tetapi kita harus lihat ini berguna tidak bagi saya. Apakah kemudian kita menaruh diri pada sesuatu yang tidak berguna, memperhamba kita? Itu dalam 1 Korintus 6 ayat 12. Apapun itu yang tidak berguna, jangan kita diperhamba olehnya, termasuk oleh hobi, termasuk oleh hal yang lain yang tadi saya sebutkan. Lalu akankah hal ini menimbulkan hawa nafsu bagi kita? Jadi Alkitab menyebutkan kemabukan dapat menimbulkan hawa nafsu dan perbuatan yang tidak pantas, perbuatan yang jahat. Ya orang bisa tergoda dengan hal itu. Akankah hal ini menjadi batu sandungan bagi saudara seiman, bagi orang lain? Jadi kita harus melihat, kalau ini merupakan sesuatu yang menjadi batu sandungan, kita harus perhitungkan, kita harus perhatikan. Jangan sampai karena saya menjadi batu sandungan, orang lain kemudian jatuh dalam dosa. Oh bagi kita tidak apa-apa minum sedikit, tapi apakah orang lain mengerti itu sedikit? Kalau misalnya saya sebagai pendeta, saya minum, saya berkata itu untuk kesehatan saya. Oh itu sekedar karena saya punya teman, jadi saya menghargai. Tapi orang lain tidak mengerti kisah di balik itu kan. Ya memang ada suatu pengecualian yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Tetapi kebiasaan yang dibangun hanya untuk menimbulkan batu sandungan,
itu menjadi suatu yang bahaya. Kita harus perhatikan dengan baik-baik. Apakah ini merusak kesaksian kekristenan kita? Jangan sampai melalui ini kesaksian Kristen kita rusak dan orang tidak tertarik untuk mendengarkan kesaksian kita. Apakah saya betul-betul yakin ini adalah perbuatan yang benar? Dan jika tidak, saya harus meninggalkannya. Jadi saya tidak ikut ambil bagian dalamnya, dan saya tidak mau menimbulkan dosa bagi orang lain atau membimbing orang lain dalam dosa. Jadi ini merupakan sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Jadi dari mana orang Kristen harusnya mendapatkan sukacita? Itu bukan dari anggur, itu bukan dari hal yang lain yang menurut kita benar. Tapi kembali lagi kita harus kembali kepada Alkitab. Jadi orang Kristen dilarang untuk mabuk. Mabuk dalam arti ini menjadi sumber sukacita, karena jawaban yang terbaik yang harus orang Kristen perhatikan adalah kita bukan dikuasai oleh minuman keras atau anggur itu, tapi kita harus dikuasai, dipenuhi, dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh anggur. Sedikit panjang saya bahas tentang hal ini, karena memang kebiasaan budaya itu sangat menyanjung tinggi tentang mabuk-mabukan. Gak usah jauh-jauh, di Kalimantan kalau gawai Dayak ya, mereka siapkan air susu, itu arak atau tuak. Nah, biasanya mereka sangat dihormati kalau kita minum itu. Tetapi kita juga harus memperhatikan bahwa kalau budaya ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus juga berani berkata tidak. Toh dengan itu kita tidak menjadi lapar karena tidak menerima apa yang sebetulnya dilarang oleh Alkitab, atau kita kemudian tidak akan disingkirkan oleh orang lain. Itu hanya keputusan kita. Maka kita harus punya prinsip dalam hidup ini. Kalau iya, iya, tidak, tidak. Iya bukan berarti kita kompromi, tapi kita tahu itu benar. Tidak bukan berarti kita mau menyinggung orang lain. Kita tahu bahwa itu memang tidak perlu untuk kita, karena kita mempunyai banyak hal yang harus kita selaraskan dengan kehidupan kita, termasuk kesaksian kekristenan kita. Jadi Paulus memakai gaya bahasa yang kontras sebetulnya dalam bagian ini ya. Waktu dia berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu gaya bahasa yang digunakan dia. Dia mengontraskan antara bedanya loh orang yang dipengaruhi oleh anggur dan orang yang dipengaruhi oleh Roh Kudus. Jadi anggur sifatnya menimbulkan sesuatu yang tidak baik pada diri orang, dan kecenderungan orang berperilaku secara negatif, hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi kalau Roh Kudus memimpin kita dalam sesuatu yang benar, dalam sesuatu yang Allah kehendaki bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi Paulus ingin menekankan bahwa orang yang hidup dipenuhi dan dikendalikan oleh Roh Kudus, maka ia akan dalam tanda kutip mabuk oleh Roh Kudus. Ya, mabuk. Kita bisa perhatikan di dalam Alkitab, misalnya Yohanes Pembaptis dikatakan bahwa sejak dari kandungan ibunya, ia telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ia tidak akan minum anggur dan minuman keras lainnya. Artinya Yohanes Pembaptis mendapatkan sukacita, kekuatan, motivasi, bahkan mendapatkan bahan bakarnya ya bukan dari minuman keras. Tadi saya singgung tentang murid-murid ketika mereka berkumpul, turunlah Roh Kudus pada hari Pentakosta itu. Mereka bisa memberitakan pemberitaan yang luar biasa tentang pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Itu bukan karena mabuk anggur, meskipun orang lain berkata mereka mabuk anggur. Tapi jelas Petrus berkata mereka bukan mabuk anggur, tetapi karena mereka bahagia sekali, bersuka cita
atas pekerjaan Allah. Lalu dalam pimpinan Allah sendiri mereka berbahasa lidah atau berbahasa roh. Sehingga bahasa itu bukan bahasa yang aneh ya. Yang aneh artinya kita nggak ngerti sama sekali. Tapi dari antara orang mendengar itu mereka mengerti di dalam bahasa mereka masing-masing. Ya memang kita seringkali mengkritisi orang-orang yang berbahasa roh secara liar. Kenapa? Karena sama sekali tidak bisa dimengerti. Nah kalau yang disampaikan oleh murid-murid, bahasa mereka memang bisa dimengerti. Dan mereka jelas mengerti tentang pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar yang diwartakan melalui bahasa itu. Lalu kita memperhatikan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus berarti mereka menyerahkan diri untuk berada di bawah kendali Roh Kudus supaya mengendalikan mereka sepenuhnya dan meminta Roh Kudus untuk memberdaya mereka, memakai mereka melakukan pekerjaan Allah. Sehingga rasul-rasul setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, kita bisa lihat jalan hidup mereka memang betul-betul fokus terhadap pekerjaan Allah. Ya mereka manusia biasa seperti kita. Mereka butuh makan minum, mereka butuh tempat tinggal. Tetapi semangat hidup mereka adalah memberitakan pekerjaan Allah, memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Ya jadi kita harus pertanyakan, kalau orang berkata dia bisa berbahasa roh, dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ya kan? Apakah dia bermotivasi untuk memberitakan tentang kebesaran Allah, tentang kerajaan Allah di dalam dunia ini? Jadi dipenuhi oleh Roh Kudus itu merupakan perintah daripada Tuhan. Saya katakan tadi bahwa kita tidak perlu meminta-minta Roh Kudus itu datang, tetapi dia sudah datang dan tinggal pada kita orang percaya kalau kita sungguh percaya kepada dia. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Jadi waktu kita menerima anugerah keselamatan, ya sejak itulah kita menerima juga pimpinan daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang mengendalikan kehidupan kita. Ya dipenuhi oleh Roh Kudus berarti kita terus menerus, bukan hanya sewaktu-waktu ya, bukan hanya momen-momen tertentu kita dipenuhi oleh dia atau kita dikendalikan oleh dia, tetapi kita akan terus menerus dipenuhi oleh dia. Jadi adanya tindakan keberlanjutan, mulai dari kita percaya, Roh Kudus tinggal, lalu terus tinggal, terus memimpin kita, terus memakai kita, terus menolong kita, sehingga kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dipenuhi oleh Roh Kudus berarti kita menguasai diri kita sepenuhnya, bukan tanpa sadar atau bukan dengan pengaruh dari luar, tapi kita menguasai diri sepenuhnya, baik itu pikiran, perkataan, perbuatan kita. Karena apa? Karena pekerjaan Roh Kudus itu gak mungkin kita, Roh Kudus hanya tinggal tapi kita bergerak sendiri, tapi itu harus meresap. Menarik contoh yang disampaikan bahwa seperti kalau di Indonesia ini kita minum redoxon ya, tahu ya semuanya. Jadi dilarutkan dulu, ya kan, menyatu dengan air. Jadi tidak terpisah. Kita hampir susah membedakan mana air, mana redoxonnya. Keduanya sudah menyatu di dalamnya. Nah seperti itulah kalau kita sudah dipengaruhi, sudah menikmati keberadaan Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita, dia mempengaruhi kita, mempengaruhi, meresap sepenuhnya dalam kehidupan kita. Maka secara perkataan, secara perbuatan, bahkan secara motivasi, bukan lagi bicara tentang kedagingan. Jadi orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka tentu mempunyai sukacita yang besar dan keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan. Ya saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan